Baik, selamat siang warga masyarakat Kabupaten Belu. Jumpa lagi dengan saya Vicky Nahak mengudara di grup politik Belu News pada siang hari ini. Salam sehat selalu, salam sejahtera buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada siang hari ini saya akan berbicara terkait dengan pengadaan alat kesehatan yang namanya endoskopi. Saya termotivasi dengan beberapa komentar dari akun asli, dan saya menduga bahwa orang itu adalah orang-orang dekat pemerintahan hari ini, atau istilahnya bahwa tim sukses. Tapi sebelum saya berbicara lebih dalam dan lebih jauh, saya mau mengucapkan selamat bagi anak Alexander Reiner Ukat yang hari ini menerima komuni pertama menjadi pengikut Kristus. Semoga anak Reiner Ukat, putra sulung dari Bapak Jemianus Ukat dan Mama Maria Emilia Tal, menjadi pengikut Kristus dan mampu mewartakan di tengah-tengah dunia. Tetap semangat, pasti sebentar malam saya akan hadir menghargai undangan ini. Beberapa waktu yang lalu, 2 hari yang lalu, bahkan kemarin saya masih bercerita terkait dengan endoskopi. Tapi ada salah satu tim sukses bercerita bahwa tenang saja. Sedikit komentar yang saya baca itu membangkit gairah saya untuk lebih memperdalam apa maksud, bahwa sudah disiapkan tenaga perawat 2 orang yang sementara ini lagi mengambil atau belajar untuk mengoperasikan alat yang namanya endoskopi ini di salah satu rumah sakit pemerintahan di Jakarta. Dari sini saya ingin menggarisbawahi, artinya kalau SDM-nya itu belum siap, terus kenapa dipaksakan untuk beli alat tersebut? Kenapa terlalu gegabah mendatangkan alat tersebut? Kalau komentar dari salah satu tim sukses, saya langsung sebut saya, Naik Markus, mengatakan bahwa sementara ini mereka lagi belajar terkait untuk sudah mau selesai. Artinya kenapa dipaksakan lebih dulu membeli alat kesehatan itu? Kenapa tidak disiapkan dulu tenaganya dulu? Tenaganya sudah ada, sudah siap mengoperasikan, baru pengadaan barang ini. Terus kenapa termotivasi? Di bawah komentar tersebut juga Naim mengatakan bahwa tenang saja Alin, nanti kalau Alin punya saluran pencernaan terganggu, minta maaf Naim, saya tidak akan pergi berobat. Anda baik-baik, saya tidak akan pergi periksa. Saya juga tahu diri dan saya tahu malu. Dan saya juga tidak mampu bayar untuk periksa saya sendiri ini. Ya. Dan saya mau pastikan kepada Naim, jika kalau kita hidup buat susah orang, atau mungkin misalnya kita kerja proyek juga tidak beres, itu yang patut hati-hati, karena ada penyakit datang ini dari segala arah. Itu yang patut diantisipasi. Makanya ketika kita bicara terkait dengan endoskopi ini, kenapa tidak disiapkan dulu tenaganya yang mengoperasikan ini? Atau kenapa tidak pergi mereka belajar dulu? Ketika mereka belajar sudah selesai, datang, sudah siap, baru pengadaan barang ini. Bukan barang ini sudah datang baru pergi suruh orang belajar. Terus sementara yang mengoperasikan, saya menduga berarti sementara yang mengoperasikan adalah Bupati Belu, dugaan saya. Apakah secara regulasi diperbolehkan? Yang kedua, tergesa-gesa membeli ini saya menduga jangan sampai karena dugaan saja, sebagai masyarakat biasa harus patut menduga.
Jangan sampai saya menduga ada fee dari pembelian endoskopi tersebut. Karena terkesan termotivasi untuk pengadaan barang ini, tapi tanpa dipersiapkan tenaga medis. Lu tahu apa? Hanya bisa omong sah, Asbun. Ya, saya hanya tahu omong ini yang sebentar omong. Kalau lu merasa diri tim sukses ya, tim Labok TN, tim apa, kau pakai akun asli, kita berdiskusi. Di republik mana yang barangnya, tenaga SDM-nya belum siap, terus barangnya sudah ada. Barangnya sudah ada, baru kita bingung pergi suruh orang pelajar barang ini. Artinya bahwa siapkan dulu SDM orang itu yang sudah siap mengoperasikan barang ini, baru kita pengadaan barang. Bukan barangnya sudah ada, baru pergi kirim orang. Ini kami sebagai masyarakat kami perlu kritisi. Dan kami juga perlu mempertanyakan, sudah berapa banyak manusia, sudah berapa banyak warga masyarakat Kabupaten Belu yang sudah pergi berobat menggunakan alat endoskopi. Terus cara pembayarannya seperti apa? Apakah dia gratis? Mengingat barang yang dibeli ini nilainya juga, saya menduga miliaran barang ini yang dibeli ini. Kalau biayanya, kalau misalnya barang ini cuma harga ratusan juta, pasti seluruh rumah sakit yang ada di provinsi NTT ini pasti orang semua beli. Dan sebagai masyarakat saya perlu tanya, siapa-siapa saja yang sudah berobat, sudah berapa banyak yang menggunakan alat itu, dan cara pembayarannya seperti apa bagi yang masyarakat dari luar kabupaten. Terus bagi yang ada di Kabupaten Belu, cara berobatnya seperti apa menggunakan alat itu? Apakah gratis menggunakan KTP ataupun mereka bayar? Kalau misalnya pemerintah hari ini atau bapak ibu atau kakak yang menjadi rasa diri adalah orang dekat dan tim sukses, sampai hari ini berdiri mengatakan tim sukses dan tim dekat dan segala macam, mengatakan gratis, hari ini juga kami bisa publikasikan, sosialisasikan kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Belu. Biar yang orang-orang tua yang batuk atau mungkin sarung pencernaannya terganggu, kami bisa arahkan ke rumah sakit supaya bisa menggunakan alat ini. Di situ lu tahu apa? Lu tahu apa? Lu pakai akun palsu. Lu kalau merasa diri benar dan lu hebat, tampillah pakai akun asli supaya lu punya mulut dan batang hidungmu itu kelihatan. Malu hidup di Kabupaten Belu menggunakan akun asli. Tampil apa adanya supaya bisa dipertanggungjawabkan. Apakah yang saya sampaikan ini salah? Kami hanya mempertanyakan. Kalau tenaga medisnya yang mengoperasikan alat ini saja belum ada, kenapa harus dipaksakan membelikan barang ini? Sekarang baru mengatakan bahwa sementara ini ada lagi belajar, sudah mau selesai. Ini yang menjadi pertanyaan kami. Yang dikejar apa di sini? Terus cara sekarang orang berobat itu seperti apa menggunakan alat ini? Apakah masyarakat, seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Belu ini dari kalangan bawah, saya bicara kalangan bawah, pergi berobat, apakah cukup dengan membawa KTP? Mereka sudah bisa mendapatkan pelayanan menggunakan endoskopi ini. Kalau memang iya, biar kami bantu sosialisasikan. Ini menjadi pertanyaan kami. Kami tetap akan bersuara. Kenapa? Karena masih banyak masyarakat yang susah. Kenapa kami bilang begitu? Daripada keluarkan uang miliaran untuk membeli sesuatu alat yang belum siap, artinya tenaga yang mengoperasi belum siap, kenapa tidak dialokasikan untuk membayar haknya masyarakat penerima manfaat jaring pengaman sosial yang mereka menunggu dari tahun lalu sampai hari ini? 6.527. Itu perintah pemerintah pusat, perintah. Lu tahu apa hanya bisa omong sah? Iya, tahu apa yang bisa omongnya, kau belajar regulasi. Hari ini kau bisa melihat bahwa Kadis Kesehatan rangkap menjadi PLT di rumah sakit umum. Dan sesuai aturan sudah lebih daripada 6 bulan. Sebenarnya sudah tidak boleh lagi. Kenapa lu tidak baca? Buka aturan BKN itu. Baru kita diskusi di sini.
Terus ini ada apa di dalam sini? Ini yang saya cuma menyanggupi apa yang ditulis komentar oleh Naim Markus Tato. Saya coba untuk kita berdiskusi. Saya hanya menyampaikan di mana-mana itu tenaganya sudah disiapkan, baru barang itu datang. Ini barangnya sudah ada, baru pergi kirim tenaganya untuk pelajar. Ini yang menjadi satu pertanyaan besar. Sebenarnya apa yang dikejar sebenarnya? Itu yang menjadi pertanyaan. Situasi masyarakat itu. Masyarakat yang menunggu hak mereka. Bukan barang endoskopi itu sudah datang, baru pergi kirim orang untuk belajar. Sebenarnya orangnya dikirim dulu untuk belajar alat ini, baru barang ini datang. Itu yang pertama. Yang kedua, alat ini sudah ada dari beberapa bulan yang lalu. Menjadi pertanyaan saya, sudah berapa banyak orang yang menggunakan alat ini? Itu yang pertama. Yang kedua, bagi masyarakat Kabupaten Belu, apakah cukup mereka pergi menggunakan alat ini menggunakan KTP? Ini tolong disampaikan, disosialisasikan kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Belu, biar kami bantu untuk publikasikan. Ini menjadi pertanyaan. Yang ketiga, saya rasa ini barang sesuatu, alat endoskopi ini bukan sesuatu yang urgent sama sekali. Kalau bisa daripada beli alat ini usulan saya, mendingan berikanlah kepada hak masyarakat yang 6.527 yang menunggu hak mereka, yang namanya beli jaring pengaman sosial. Kalau mereka bisa dari uang itu, mereka bisa pakai beli beras, mereka bisa makan, bisa mencukupi, dan lain-lain, bisa untuk beri makan keluar. Maaf, orang ini kalau tidak makan mati. Jangan bicara orang sehat ketika orang ada kelaparan. Itu susah. Terakhir dari saya terkait bilang, tenang saja nanti kalau Naif Adin Vicky sakit, pencernaan terganggu, bisa pergi. Minta maaf, saya tidak akan pergi. Saya Vicky Nagni tahu diri, tidak pergi. Dan saya pastikan saya tidak akan sakit seperti yang Naim maksud. Karena apa? Saya tidak pernah pergi ambil hak orang lain. Yang kedua, saya tidak kerja proyek. Kalau misalnya kalau saya ini kerja proyek, kerja asal-asalan buat masyarakat susah, kerja tidak beres, yang misalnya campuran yang saudara 51 buat 81, itu yang hati-hati. Itu uang pun habis, penyakit itu datang muncul-muncul. Itu yang perlu periksa. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Ini saya yang didiskusikan. Permasalahan yang ada di rumah sakit pasti akan tiap hari. Saya akan setiap hari akan live terkait permasalahan ini. Bagi saya, menyuarakan sesuatu hal yang menurut saya ganjil dan aneh, pasti akan saya suarakan. Apalagi menyangkut hak-hak orang kecil. Di garis depan saya akan bersuara. Saya tidak pernah peduli dengan siapa saya berhadapan. Yang saya takut ketika saya tidak mampu menyuarakan hak-hak orang kecil. Saya takut kenapa? Saya takut kena karma. Saya takut sumpah mereka kena pada diri saya. Sehingga penyakit datang bertubi-tubi pada melekat pada diri saya. Oleh karena itu, dari sudut kota Belu, saya Vicky Nahak mengakhiri live saya. Senantiasa Tuhan menyertai langkah hidup Bapak Ibu saudara sekalian. Selamat siang, Tuhan memberkati.